Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Hendra. Saya Koinesya Papita Aza dengan NIM 187231015, kelas analisis dan visualisasi data I1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil summary terkait artikel pemodelan visualisasi data. Saya mengambil artikel yang berjudul Leveraging Interactive Visualization Using Tableau for Effective Human Resource Management yang diterbitkan pada Desember 2024 dengan link tertaut di PPT. Baik, pada presentasi kali ini akan mencakup introduction, kemudian metodologi yang berisi formulating brief, data acquisition and preprocessing, interactive visualization development, serta results and discussion, kemudian juga conclusion. Baik, yang pertama adalah introduction. Jadi, dalam era bisnis modern, data-driven decision making ini sudah menjadi pilar utama yang penting dalam praktik manajemen, tak terkecuali di bidang HRM, Human Resource Management. Nah, organisasi itu menghasilkan volume data yang besar terkait SDM-nya, mulai dari kinerjanya, statistik rekrutmennya, trend attrition, hingga keberagaman tenaga kerja yang memerlukan analisis interaktif, sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih kompleks secara jelas dan juga bermakna. Tool visualisasi yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Tableau yang merupakan platform visualisasi untuk Big Data Analytics. Ini memungkinkan transformasi data mentah HR itu menjadi dashboard interaktif sehingga dapat menganalisis, memvisualisasikan, sekaligus mengkomunikasikan tren dengan lebih baik dan lebih mudah. Tiga aspek utama pada penelitian kali ini adalah profil karyawan, faktor-faktor yang mempengaruhi turnover, serta efektivitas sumber rekrutmen. Penelitian ini bertujuan menyediakan wawasan mendalam mengenai demografi karyawan, penyebab utama turnover, baik yang bersifat sukarela maupun yang termination for cause, serta mengetahui platform rekrutmen mana yang paling efektif dalam menghasilkan karyawan aktif dan berkinerja baik. Hasil penelitiannya diharapkan dapat mendukung Departemen HR dalam merancang strategi untuk memperkuat kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ke metodologi. Pada penelitian ini menerapkan framework KRIK dalam visualisasi data yang terdiri dari 5 langkah utama. Yang pertama itu ada formulating the brief, menetapkan fokus penelitian, data acquisition, mengumpulkan dataset, preprocessing, pembersihan data, dan juga interactive visualization development atau membangun dashboard dengan Tableau. Selanjutnya adalah research interpretation. Masuk ke metodologi yang pertama, yaitu formulating brief. Ada 3 pertanyaan penelitian yang menjadi acuan pada penelitian kali ini, yaitu pertama adalah bagaimana profil karyawan dalam organisasi. Yang kedua, apa saja profil dan faktor yang mempengaruhi turnover karyawan berdasarkan status penghentian, sukarela atau for cause. Selanjutnya adalah yang ketiga, apa saja sumber atau platform rekrutmen yang paling efektif berdasarkan profil karyawan yang aktif. Metodologi berikutnya yaitu data acquisition dan preprocessing. Datasetnya itu diambil dari Kaggle Human Research Data yang disimulasikan oleh Dr. Rich Hopner dan Carla Patelano. Total datanya itu ada 311 record dengan 36 variabel. Tapi setelah dieksplorasi pada penelitian ini hanya menggunakan 20 variabel utama yang terdiri dari jumlah tidak masuk kerja, status kewarganegaraan, jumlah keterlambatan kerja, departemen tempat bekerja, nama lengkap, status aktif atau tidak aktif, jenis kelamin, status pernikahan, skor kinerja, tingkat kepuasan skala Likert 5, jabatan yang dimiliki, ras atau etnis, alasan diberhentian dari perusahaan, sumber tempat direkrut, gaji yang diterima, jumlah proyek khusus yang dikerjakan, negara bagian tempat tinggal, lama waktu bekerja di perusahaan, tahun direkrut, dan tahun diberhentikan. Selanjutnya, yaitu Interactive Visualization Development. Jadi pada metodologi ini terdapat 7 tahap yang dimulai dengan preparing data. Jadi tadi data sudah dapatkan dari Kaggle dengan 311 record dan 20 variabel itu di cleaning, kemudian disusun menjadi baris, observasi, dan juga kolom variabel. Kemudian datanya itu dikonekkan ke Tableau. Tableau ini dihubungkan dengan file Excel dataset lalu dikelompokkan pada panel data. Setelah dihubungkan datanya, selanjutnya adalah exploring data untuk memeriksa apakah data yang diimpor ini semua field-nya itu sudah termuat dengan benar. Selanjutnya, membuat visualisasi dengan menggunakan worksheet Tableau untuk membuat pie chart, bar chart, tree map, line chart, map chart, funnel chart, lollipop chart.
Selanjutnya adalah membuat dashboard. Setelah membuat visualisasi tersebut akan digabungkan menjadi berbagai visualisasi dalam satu tampilan yang interaktif, yaitu sebuah dashboard. Selanjutnya, menambahkan interactivity dengan menambahkan filter, drill down, clickable action, serta layout yang bisa disesuaikan. Terakhir, ada publishing dan sharing, di mana dashboard ini itu dipublikasikan melalui Tableau publik agar dapat diakses lebih luas. Sekarang masuk ke result and discussion. Yang pertama yaitu terkait, employee employee profiling, yaitu yang merupakan fokus pertanyaan yang pertama terkait profil karyawan. Ini adalah dashboard yang dihasilkan. Jadi, dari dashboard tersebut dapat diinterpretasikan di mana ada total karyawan 311 orang dengan 66,56% ini berstatus aktif, dan distribusi gendernya itu relatif stabil, tapi ada selisih sedikit lebih banyak di perempuan, yaitu perempuan itu 56,59%. Karyawan ini mayoritas belum menikah dengan 44,05%, sebagian besar warganya itu merupakan Amerika Serikat dengan 94,86%. Mayoritas karyawannya berasal dari kelompok white dengan 60,13%. Tenaga kerja yang paling banyak itu ada di departemen produksi dengan 67,20%. Ini sejalan dengan posisi yang paling dominan, yaitu Production Technician 1 yang mencapai 44,05% dari keseluruhan karyawan. Indeed itu menjadi platform yang utama dengan kontribusi 27,97%. Visualisasi menunjukkan bahwa departemen produksi merupakan pilar utama sehingga perhatian khusus perlu diberikan pada aspek pelatihan, jenjang karir, dan peningkatan kepuasan kerja di departemen tersebut agar stabilitas dan produktivitas tenaga kerja tetap terjaga. Kemudian juga penting untuk mengatasi masalah pergantian karyawan melalui strategi seperti program mentoring, inisiatif pengembangan karir, dan tunjangan yang disesuaikan. Selain itu, fokus pada keberagaman optimalisasi rekrutmen dan keterlibatan karyawan dapat semakin memperkuat tenaga kerja organisasi. Selanjutnya masuk ke fokus yang kedua yaitu terkait employee turnover. Ini adalah dashboard utama yang dihasilkan untuk fokus permasalahan yang kedua yaitu tentang turnover. Untuk analisa lebih lanjutnya, jadi dari visualisasi ini terlihat bahwa turnover itu terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu yang voluntary termination, pengunduran diri sukarela, atau juga termination for cause, yang ini pemutusan hubungan kerja karena suatu akibat, bisa jadi masalah kedisiplinan ataupun juga kinerjanya. Nah, dashboard kedua itu berisi sejumlah variabel penting seperti status karyawan, tahun perekrutan, departemen, rata-rata tingkat termination per tahun, lama bekerja, skor kinerja, tingkat absensi, keterlambatan, kepuasan karyawan, hingga alasan termination. Hasil awalnya itu menunjukkan bahwa turnover lebih banyak disebabkan oleh keputusan karyawan sendiri untuk keluar dibandingkan dengan pemutusan oleh perusahaan. Jadi sebagian besar karyawan itu meninggalkan perusahaan secara sukarela dan ini tuh mencapai 84,62%. Sementara sisanya itu diberhentikan karena alasan tertentu. Tingginya angka voluntary termination ini menandakan adanya persoalan mendasar yang membuat karyawan lebih memilih keluar dibanding bertahan di perusahaan. Lanjut ini ke dashboard yang lebih mendetail masih di second curiosity, tapi ini fokus ke dashboard yang hanya membahas terkait turnover, sukarela atau voluntary. Jadi hasil visualisasinya itu menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan meninggalkan perusahaan secara sukarela yang didominasi oleh perempuan. Mayoritas bekerja di departemen produksi, banyak di antaranya itu direkrut pada tahun 2011 dan rata-rata tingkat turnover sukarela mencapai 3,03 kali per tahun dengan masa kerja kurang dari 3 tahun. Data yang menunjukkan tingginya jumlah ketidakhadiran dengan total 964 kali absen serta 96 kali keterlambatan hanya dalam periode 30 hari terakhir. Tapi sebagian besar karyawannya itu masih mencatat skor kinerja yang baik dan tingkat kepuasan yang cukup tinggi. Jadi di sini ada kontradiktif antara keaktifan karyawan dengan skor kinerja mereka yang baik. Itu mengindikasikan ada disengagement karyawan secara formal itu tetap memenuhi target kerja, tapi secara emosional tidak lagi terikat atau terkait pada perusahaan. Nah, alasan utama pengunduran dirinya itu yang diidentifikasi adalah tentang kepuasan kerja, peluang pertumbuhan karir, dan kompensasi. Untuk evaluasi HR, ini dapat mengembangkan strategi agar bisa mempertahankan karyawan. Misalnya, memberikan tunjangan yang lebih kompetitif, serta meningkatkan program apresiasi atau pengakuan bagi karyawan.
Selanjutnya ini masuk di dashboard yang kedua, yaitu masih di second curiosity terkait turnover paksa, di mana di sini ada mayoritas kasus itu terjadi di departemen produksi dengan jumlah terbesar berasal dari karyawan perempuan yang direkrut pada tahun 2011 dan 2014. Sebagian besar karyawan ini juga memiliki masa kerja kurang dari 3 tahun. Ini menandakan permasalahan kedisiplinan atau kinerja sudah muncul sejak awal bekerja. Alasan utama termination for cause ini adalah masalah absensi serius seperti no call no show, keterlambatan berulang, dan kinerja yang buruk. Hal ini menegaskan pentingnya organisasi dapat menerapkan program kesejahteraan karyawan seperti program mentoring untuk membantu karyawan meningkatkan kinerja sebelum mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya masuk ke dashboard yang ketiga terkait third curiosity yaitu recruitment search. Ini untuk mengetahui platform mana yang dapat menghasilkan tenaga kerja paling aktif dan terbaik. Jadi di dashboard ketiga itu menampilkan gambaran umum tentang efektivitas berbagai sumber rekrutmen berdasarkan status karyawan yang masih aktif. Visualisasi ini mencakup informasi seperti status kerja, tahun perekrutan, skor kinerja, kepuasan karyawan, departemen tempat bekerja, serta sumber rekrutmen yang digunakan. Dari hasil yang ditampilkan terlihat bahwa Indeed menjadi platform rekrutmen paling dominan dalam menghasilkan karyawan aktif. Hal ini tuh menjadi kan Indeed sebagai sumber utama yang dianggap paling efektif dalam proses perekrutan tenaga kerja perusahaan. Kemudian ini ada presentase yang lebih, jelas terkait sumber rekrutmen, di mana visualisasinya itu memberikan gambaran lebih detail tentang distribusi karyawan aktif berdasarkan sumber rekrutmen yang digunakan. Dari hasilnya tuh, diketahui bahwa Indeed ini berkontribusi 27,97% diikuti oleh employee referral dan LinkedIn. Indeed ini adalah rekrutmen paling efektif yang dimanfaatkan perusahaan dalam menarik tenaga kerja. Tapi penggunaan saluran lain tetap penting untuk menjaga keragaman sumber kandidat. Distribusi ini juga dapat membantu HR dalam mengevaluasi strategi rekrutmen ke depannya dengan menitikberatkan pada platform yang memberikan karyawan yang terbaik. Selanjutnya, ini masih di third curiosity terkait filtering dashboard Departemen Produksi dengan skor kinerja yang terpenuhi sepenuhnya. Visualisasi ini memperlihatkan hasil analisis ketika data difilter berdasarkan departemen dan skor kinerja. Pada Departemen Produksi, yang merupakan departemen terbesar karyawan dengan skor kinerja fully met, itu sebagian besar direkrut melalui Indeed. Jumlah karyawan aktif di departemen ini mencapai 96 orang dengan mayoritas menunjukkan tingkat kepuasan kerja yang netral. Selain itu, rata-rata karyawan harus terlibat dalam 3 proyek khusus yang mengindikasikan bahwa masih rendah variasi penugasan dan peluang pengembangan yang ditawarkan perusahaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penurunan engagement apabila HR tidak segera meningkatkan jumlah proyek, memperkaya variasi pekerjaan, atau memperbesar jalur pengembangan karir yang lebih jelas. Selanjutnya masih di dashboard Third Curiosity terkait filtering dashboard Departemen Produksi dengan rencana peningkatan kerja. Jadi dilihat dari hasil visualisasi menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan yang termasuk dalam PIP (Performance Improvement Plan) itu juga direkrut melalui Indeed, sesama seperti kelompok karyawan yang berperforma baik. Ini tuh menunjukkan dua sisi yang berbeda, kontradiktif antara dashboard yang sebelumnya, di mana di sini tuh Indeed mampu mendatangkan karyawan aktif tapi dan dengan kinerja yang baik, tapi juga di sisi lain itu menghasilkan karyawan yang membutuhkan bimbingan tambahan untuk memenuhi standar perusahaan. Jadi ini tuh menegaskan bahwa pentingnya juga ada program onboarding, pelatihan berkelanjutan, dan mentoring agar karyawan dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya dengan dukungan yang tepat. Perusahaan ini dapat mengubah karyawan dalam kategori PIP menjadi aset yang lebih produktif untuk perkembangan perusahaan. Baik, sekarang adalah kesimpulan. Jadi dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa Tableau sangat efektif dalam menyajikan visualisasi berupa dashboard interaktif mengenai profil karyawan, pola turnover, dan juga efektivitas sumber rekrutmen. Hasil visualisasi ini memberikan gambaran profil keseluruhan karyawan serta menunjukkan bahwa voluntary turnover yang tinggi masih menjadi tantangan besar, terutama akibat seperti kepuasan kerja, peluang pertumbuhan karir, kompensasi, serta absensi yang tinggi. Sementara itu, Indeed membuktikan sebagai sumber rekrutmen yang paling efektif, meskipun tetap membutuhkan dukungan strategi, engagement agar karyawan yang direkrut lebih loyal dan produktif. Bagi human research, hasil ini bisa digunakan untuk memperbaiki cara merekrut karyawan, menjaga agar karyawan tetap betah bekerja, dan meningkatkan manajemen kinerja ke depannya. Penggunaan visualisasi prediktif seperti time series, heat map, dan juga network analysis ini disarankan agar perusahaan bisa memprediksi turnover lebih tepat dan menyiapkan strategi yang lebih cepat serta proaktif.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.